Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang di dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dan mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, ada 2 hal yang sangat berbeda bila kita melihat bagaimanakah reaksi Yesus bagi murid-muridnya atau juga bagi para pendengarnya. Di satu sisi Tuhan Yesus itu sangat mempersalahkan sikap yang dimiliki oleh para ahli Taurat, juga termasuk orang-orang Farisi, tetapi juga berbeda dengan sang janda yang menguraikan Tuhan dalam bacaan pada hari ini. Ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang punya 2 kesalahan besar. Yang pertama itu orang-orang yang suka mencari kehormatan, dan yang kedua ialah bahwa dia senantiasa punya sikap egois yang paling tinggi, yang justru bertolak belakang dengan ajaran Tuhan Yesus. Sementara sang janda ini mengungkapkan sifat asli yang Tuhan tuntut, yaitu mau kasih yang terbaik demi kepentingan orang-orang lain. Saudara sekalian, kesalahan daripada para ahli Taurat, tetapi juga saya katakan tadi umat Farisi itu adalah orang-orang yang sebetulnya mendapat anugerah penting dari Tuhan Allah. Posisi mereka, aktivitas mereka, jabatan mereka sebetulnya menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk menerima rahmat dari Tuhan Allah. Oleh karena apa? Karena mereka itu berbicara atas nama Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang hukum Tuhan, tentang kitab suci, tentang Taurat bagi para pendengarnya, yaitu umat Israel, umat Allah sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang punya paham besar akan kitab suci, akan hukum Taurat. Mereka tahu membacanya, mereka juga tahu menafsirkannya, dan mereka juga tahu bagaimana mengungkapkannya itu kepada orang-orang lain yang ada pada saat itu. Jadi saya katakan bahwa ini firman Tuhan, bila mereka katakan dengan bagus seperti yang Tuhan punya mau, mereka diberkati oleh Allah. Tetapi kita dengarkan dalam Injil tadi bahwa Tuhan juga mengkritik para ahli Taurat ini. Tuhan juga mengkritik orang-orang Farisi itu, karena saya katakan 2 hal: mencari kehormatan dan mencari untung untuk diri sendiri. Kalau sifat dasar ialah mencari untung untuk dirinya, mencari kehormatan bagi dirinya, justru bersebelahan besar dengan pandangan Tuhan Allah. Orang-orang semacam ini Tuhan percayakan untuk mewartakan tentang kitab suci,
tentang hukum Tuhan, hukum Taurat bagi para pendengar yang tidak tahu apa-apa tentang hukum Taurat itu. Mereka lebih tahu, dan karena itu mereka mestinya mampu menjelaskannya secara sederhana kepada para pendengar tentang apa yang mesti para pendengar itu, para murid itu melakukan agar supaya berkenan di hati Allah. Dan para pendengar tidak tahu banyak hal yang mereka mesti buat apa karena pewartaannya itu meleset, tidak cocok dengan pandangan Tuhan Allah sendiri tentang hukumnya dan tentang isi kitab suci itu. Kalau orang egois itu dia akan membuat segala macam cara untuk menarik dirinya. Yang dikatakan bahwa ya orang-orang itu suka sekali pakai jubah yang panjang-panjang, suka mencari tempat-tempat yang terhormat supaya dihormati. Jabatannya, keahliannya sebetulnya sudah menguntungkan dia. Orang pasti hormati engkau karena engkau suka melayani. Kata Yesus, kalau kau benar-benar muridku, hendaklah engkau siap-siap sebagai pelayan untuk orang-orang lain. Kalau kau banyak melayani, kalau kau siap sedia untuk membantu orang lain, kau akan dihormati orang lain. Karena kau buat itu seperti yang Tuhan punya kehendak. Tetapi justru sangat berbeda. Orang mencari kehormatan, orang mencari pujian, orang mencari dihargai. Dan dengan begitu menyimpang sekali dari tuntutan Tuhan yang mestinya dia siap sedia melayani orang-orang lain yang ada pada saat itu. Makanya Tuhan mengatakan bahwa kau akan mendapat hukuman dari Tuhan karena kau salah gunakan jabatanmu, posisimu, keahlianmu bukan untuk melayani orang lain, tetapi kau mencari kehormatan untuk dirimu. Berbeda dengan sang janda ini, Anda lihat dikatakan bahwa dia itu janda miskin yang tidak punya apa-apa. Tetapi pada waktu orang tamu ke depan untuk memberikan persembahan, jadi dengan yang dia miliki untuk orang-orang lain melalui persembahannya yang dikasih kesempatan pada saat itu. Orang kaya itu kasih dari kemewahannya, tetapi sang janda miskin dari kekurangannya. Dia kasih apa-apa, tapi dari kekurangannya. Maka Tuhan punya dia. Tuhan katakan kepada para muridnya, lihatlah yang kasih paling banyak itulah janda ini. Karena dia kasih dari kelemahannya sendiri, dia kasih dari kekurangannya dari apa yang dimiliki. Saudara sekalian, Tuhan mau supaya kita juga terbuka pada orang lain. 2 minggu lalu kita berbicara tentang masalah iman. Minggu lalu kita berbicara tentang masalah cinta kasih. Sekarang dia mau bicara sama kita tentang bagaimana kita mesti bersikap jelas, bersikap jernih di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan orang lain. Yang tidak boleh kita ambil seperti para ahli Taurat ini, yang ternyata sebetulnya kalau dia melayani, dia dihormati orang lain. Tetapi ternyata meskipun dia punya anugerah pelayanan itu, dia telah pakai tugas itu yang semata-matanya kepentingan pribadi dia, mau dihargai, mau dihormati, menyimpang dari tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan punya mau, mereka tidak buat seperti itu. Dan karena juga Tuhan persoalkan mereka kalau mereka berbuat sesuatu hal semata-mata untuk kepentingan pribadi dia. Saudara sekalian, hari ini Tuhan bilang begini. Yang pertama adalah kita buat apa-apa, buat sungguh-sungguh karena untuk kepentingan kita semua. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkanlah itu, buatlah itu semata-mata untuk kebersamaan kita sebagai umat Allah. Tuhan, ingatlah kata Tuhan, kau akan dihormati kalau kau betul-betul melayani orang lain. Pelayanan itu akan membuat engkau dihargai di rumah orang lain, bukan dari kata-katamu, bukan dari profesimu, tapi dari sikap hatimu yang mau suka melayani orang lain jadi kepentingan orang lain. Yang kedua ialah kita mesti tanggapkan egoisme kita. Lepaskanlah akuismemu, lepaskanlah egomu, dan punya hati yang baik seperti Tuhan Yesus sendiri. Yaitu datang semata-mata bukan untuk melayani, tapi semata-mata untuk melayani orang lain. Dan kita mau hidup seperti itu, terbuka pada orang lain, bagi kita juga akhirnya dihormati. Kalau kau mau buat orang lain, dan kalau kau mau dihormati orang lain,
kau juga mesti buat hal yang sama kepada orang lain. Orang lainlah sebagai ukuran dasar untuk melihat bagaimana kita punya mental, sikap hidup sebagai umat Kristiani. Marilah kita bersama-sama mohon kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan limpahkan rahmat-Nya sebanyak-banyaknya untuk kita, membentuk pikiran kita, bentuk hati kita, untuk dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, mau berbuat hal yang sama ialah berbuat yang terbaik untuk orang lain dan bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri. Ukuran semacam itu kalau kita pakai, kita percaya Tuhan pasti berkati kita. Dan kita semua mau diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita buat apa-apa, hendaklah serama dengan kata-kata dan kehendak Tuhan. Amin.